Di balik kabut tebal kampung Siliwangi, ada rahasia yang seharusnya tak pernah diganggu. Malam Jumat itu, angin berhenti berembus dan dari langit, sesuatu turun perlahan. Warga bilang, itu bukan manusia, itu pocong yang bisa terbang. Dan sampai hari ini, tak ada yang tahu kemana dia pergi setiap malam tiba. Malam itu, kampung Siliwangi seperti kehilangan napas. Angin yang biasanya berembus lembut dari arah sawah tiba-tiba berhenti, digantikan oleh kabut tebal yang turun tanpa tanda. Bulan tertutup mendung dan cahaya lampu minyak di teras rumah warga bergetar seperti hendak padam. Tak seorang pun tahu malam itu akan menjadi awal dari teror yang membuat kampung itu dikenal sampai ke desa-desa sekitar. Di ujung kampung, suara gonggongan anjing terdengar berturut-turut. Awalnya satu, lalu disusul oleh suara dari kandang lain. Seolah semua binatang malam tahu ada sesuatu yang sedang bergerak di antara kabut. "Anjing-anjing itu kenapa ya?" tanya Warto, lelaki parubaya yang baru saja selesai menghisap rokok di depan rumah. Ia menatap ke arah kebun bambu di belakang masjid, tempat kabut paling tebal menggantung. Istrinya, Lastri, memanggil dari dalam rumah. "Masuk toh, udah malam, nanti ketemu setan, nyesel lo." Warto tersenyum hambar. "Ah, paling cuma kabut biasa, udara lembab." Namun senyum itu lenyap ketika ia mendengar suara aneh. Krek, krek, seperti kain basah yang diseret di atas tanah. Suara itu datang dari arah kebun bambu. Makin lama, makin dekat. Warto menegakkan badan, menajamkan pandangannya. Kabut di depannya tampak bergerak, seperti ada sesuatu yang melayang perlahan di dalamnya. Lalu, sesuatu muncul. Sosok putih, tinggi, tubuhnya terbungkus kain kafan yang kotor dan lembab. Wajahnya tertutup kain, tapi di baliknya tampak bayangan hitam berlubang di bagian mata. Tubuh itu tidak melompat, ia melayang. Kain kafannya berkibar seperti sayap, menimbulkan suara swish, swish. Setiap kali angin berhembus melewatinya, Warto mematung. Ia tidak bisa berteriak, tidak bisa lari. Sosok itu berhenti tepat di atas tanah lapang, sekitar 2 meter dari tanah, menghadap ke arahnya. Lalu terdengar suara lirih, seperti desahan napas bercampur tangis. War, toh. Suara itu berat, serak, dan panjang. Warto sontak menjatuhkan rokok dari tangannya. Ia mundur beberapa langkah, matanya nyaris keluar dari wajahnya sendiri. "Astagfirullah," gumamnya pelan. Namun, saat ia hendak berbalik, tubuhnya terpental seperti tertiup angin keras. Ia jatuh dan kepalanya membentur pagar bambu. Ketika Lastri keluar rumah, setelah mendengar suara benturan, ia hanya menemukan rokok yang masih menyala di tanah dan selembar kain putih basah tersangkut di pagar. Suaminya tak terlihat dimanapun. Keesokan paginya, warga menemukan Warto di pinggir kebun bambu. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar, mulutnya membiru. Tidak ada luka, tidak ada darah, tapi di dadanya menempel potongan kain kafan berlumur tanah basah. Kabar pun menyebar cepat, ada pocong terbang di kampung Siliwangi. Sejak hari itu, tak ada warga yang berani keluar rumah selepas maghrib. Anak-anak dilarang bermain di luar dan pintu-pintu rumah dikunci rapat. Tapi malam-malam berikutnya, kabut selalu datang di waktu yang sama. Dan dari kejauhan, beberapa orang bersumpah melihat sosok putih itu lagi, melayang di atas makam, menatap kampung dari ketinggian, seolah mencari seseorang yang belum sempat ia datangi malam sebelumnya. Pagi setelah kematian Warto, kampung Siliwangi terasa muram. Kabut masih menempel di pucuk-pucuk bambu, meski matahari sudah tinggi. Di jalan tanah yang menuju makam,
beberapa warga berjalan pelan, membawa dupa dan bunga setaman. Lastri berjalan paling belakang, wajahnya pucat, matanya bengkak karena semalaman menangis. Ia masih belum percaya suaminya mati dengan tubuh tanpa luka dan mulut membiru seperti dicekik udara. Pak Lurah Surya ikut datang ke pemakaman bersama Ustaz Hamdan. Mereka hendak memastikan semua berjalan tenang. Namun begitu tiba di area makam, langkah mereka terhenti. Tanah di salah satu pusara tampak terbuka lebar, seperti digali dari dalam. Nisan kayu yang bertuliskan Samin bin Rosiman wafat 3 minggu lalu roboh ke samping, dan di dasar lubang itu hanya ada kain kafan yang robek serta bercak tanah basah. Tidak ada jasad. Ya Allah, gumam Bu Saminah, penjaga makam, sambil menutup mulutnya. Tadi malam masih utuh Pak Lurah. Saya sempat lewat sini waktu jam 2. Sekarang kok bisa begini? Ustaz Hamdan berjongkok, memperhatikan lubang kubur yang dalamnya sekitar 2 meter. Ini bukan digali manusia. Lihat tepinya. Tanahnya kayak ditarik dari bawah, bukan dicangkul. Pak Lurah Surya menatap sekeliling. Angin berembus pelan, membawa bau tanah yang amis dan dingin. Jangan-jangan ada binatang? Tanyanya, meski suaranya sendiri ragu. Bu Saminah menggeleng cepat. Kalau binatang, mana mungkin kain kafannya robek begini? Ini, kayak ditarik pakai tangan. Seketika, bulu kuduk semua orang berdiri. Nama Samin bin Rosiman seolah menggema di kepala mereka. Lelaki itu meninggal dengan kabar tak sedap. Katanya ia dikucilkan karena sering dianggap membawa sial. Bahkan saat pemakaman, tidak semua warga mau ikut menggali kuburnya. Kini makamnya terbuka, kainnya robek, dan malam sebelumnya sosok putih melayang terlihat di kebun bambu tak jauh dari rumah Warto. Lastri tiba-tiba menangis keras. Berarti itu yang semalam dilihat Warto. Pocong itu, pocongnya Samin. Ustaz Hamdan mencoba menenangkannya, tapi tatapan mata para warga sudah penuh ketakutan. Mereka saling pandang tanpa bicara. Pak Lurah lalu memberi perintah tegas. Mulai malam ini, gak boleh ada yang keluar rumah setelah Isya. Siapapun, kalau dengar suara aneh, jangan dilihat, jangan dibuka jendela. Menjelang sore, kabar tentang makam yang terkoyak menyebar ke seluruh kampung. Anak-anak bersembunyi di rumah, para lelaki berjaga dengan obor di depan rumah masing-masing. Tapi malam itu, kabut datang lebih cepat. Pukul 8, suara angin menderu dari arah kebun bambu. Lastri yang duduk di ruang tamu menatap jendela yang bergetar. Ya Allah, jangan malam ini lagi, gumamnya lirih. Dari kejauhan, Rian, keponakan Warto, yang sedang berjaga bersama temannya Budi di pos ronda, melihat bayangan putih melintas di atas atap rumah warga. Bayangan itu tidak melompat seperti pocong biasa. Ia melayang seperti sehelai kain yang tertiup angin menyeberang dari satu rumah ke rumah lain tanpa suara. Bud, kau lihat itu? Bisik Rian. Budi menelan ludah, matanya membulat. Aku lihat, tapi itu tinggi banget. Gak mungkin manusia. Tiba-tiba terdengar suara swish di belakang mereka. Rian berbalik cepat dan melihat sesuatu melayang di atas jalan tanah, hanya beberapa meter darinya. Kain kafannya kotor berlumpur, wajahnya terbungkus, tapi tampak cekung, seperti kosong di dalam. Lalu dari balik kain itu terdengar bisikan berat. War, to, di mana? Obor di tangan Rian padam seketika. Angin berhenti, hening total. Dan saat mereka menatap ke langit, sosok itu terbang menjauh menuju arah makam. Tapi sebelum benar-benar menghilang, ia menoleh, menatap mereka dari jauh dengan lubang hitam di wajahnya. Rian menjerit keras hingga seluruh kampung terbangun malam itu. Malam di kampung Siliwangi kini tak pernah benar-benar tenang.
Sejak Rian dan Budi melihat sosok putih melayang di atas atap, warga tidak lagi berani mematikan lampu minyak. Tiap rumah kini menyala redup sepanjang malam, seolah cahaya kecil itu satu-satunya pembatas antara dunia orang hidup dan arwah gentayangan. Pak Lurah Surya memerintahkan ronda bergiliran, tapi bahkan penjaga ronda pun jarang berani keluar pos. Suara anjing menyalak tiap tengah malam, diikuti suara swish di udara, seperti kain panjang diseret angin. Bu Saminah, penjaga makam, bersumpah mendengar suara tangisan dari arah pusara Samin bin Rosiman setiap malam Jumat. Katanya, suara itu memanggil-manggil nama Warto dan Lastri. Pada malam ketiga, setelah kematian Warto, kabut datang lebih awal dari biasanya. Sekitar pukul 9 malam, kabut sudah turun dari bukit dan menyelimuti seluruh kampung. Angin berhenti total. Hening yang menakutkan menggantung di udara. Rian dan Budi yang berjaga di pos ronda dekat rumah Warto duduk gelisah. Mereka hanya berdua malam itu. "Bud, kau dengar suara itu?" tanya Rian lirih. "Suara apa?" "Kayak kain diseret." Dari arah kebun bambu Budi menatap ke arah kebun yang tertutup kabut. Samar-samar terlihat sesuatu bergerak di antara batang-batang bambu. Putih, panjang, berayun pelan, seperti tergantung. "Tuhan, jangan-jangan..." Budi belum sempat menyelesaikan kalimatnya ketika terdengar suara keras dari atas, seperti genteng pecah. Mereka serentak menatap ke langit. Di atas atap rumah Warto, sosok putih besar melayang perlahan. Kain kafannya berkibar, basah dan kotor. Angin tiba-tiba berembus kencang hanya di sekitar rumah itu, membuat pohon pisang di halaman bergetar hebat. Sosok itu menunduk pelan, lalu terdengar suara berat menggema di udara. "Warto, aku belum selesai." Rian gemetar, tapi ia memegang batu di tangannya. "Kita nggak bisa cuma diam, Bud. Ini harus kita lihat jelas," katanya nekat. Ia maju beberapa langkah, menyorotkan senter ke arah atap. Senter itu bergetar di tangannya, lalu cahaya putihnya menembus kabut, dan untuk sesaat mereka melihat jelas wajah di balik kain kafan itu. Bukan wajah utuh manusia. Kulitnya seperti terbakar dan terkelupas, bola matanya kosong, dan dari lubang hidungnya keluar darah hitam pekat yang menetes ke genteng. Dari dada kainnya muncul tangan hitam kurus menuding ke arah mereka. Seketika lampu senter padam dan angin dingin menyapu seluruh jalan. Teriakan Budi menggema keras ketika sosok itu melayang turun dari atap. Tidak jatuh, tapi benar-benar terbang perlahan, seolah ditopang oleh udara. Ia bergerak menuju pos ronda, kainnya berputar seperti sayap besar. Rian menarik tangan Budi. "Lari!" Mereka berdua kabur ke arah balai desa. Tapi dari atas terdengar suara brish. Angin deras yang menyapu genteng-genteng rumah. Warga keluar rumah karena mendengar teriakan. Lastri menjerit histeris di depan rumahnya. Dari tengah jalan, Pak Lurah Surya dan Ustaz Hamdan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pocong itu terbang di atas kampung, menukik rendah, melayang di antara rumah-rumah. Kainnya menampar atap genteng dan menimbulkan bunyi plak-plak keras. Budi terjatuh, menabrak pagar bambu dan sempat menoleh. Sosok itu melayang tepat di atasnya, wajahnya menunduk dan suara seraknya menggema. "Orang-orang Siliwangi akan ikut aku." Pak Jono yang baru keluar rumah karena penasaran langsung menjerit, melempar sandal, lalu pingsan di tempat. Ustaz Hamdan segera membaca ayat kursi keras-keras. Tapi sosok itu menoleh tajam ke arahnya dan semua lampu minyak di sekitar mereka padam serentak. Kampung Siliwangi tenggelam dalam kegelapan total. Beberapa menit kemudian, angin berhenti, kabut menipis, sosok itu lenyap, hanya meninggalkan bau anyir yang menusuk
dan kain kafan robek yang terjatuh di halaman rumah Warto. Ketika warga menyalakan kembali lampu minyak, mereka menemukan seekor ayam tergantung di pagar, lehernya terpuntir dan di paruhnya menempel tanah kuburan basah. Sejak malam itu, semua orang percaya pocong yang terbang itu bukan arwah biasa. Ia mencari seseorang dan belum akan berhenti. 2 malam setelah teror pocong terbang yang melayang di atas atap rumah warga, suasana kampung Siliwangi makin tegang. Banyak warga jatuh sakit mendadak, demam tinggi, menggigil, dan bermimpi buruk tentang sosok putih yang menatap dari langit. Lastri bahkan sempat pingsan ketika mendengar suara bisikan di dapurnya. War, toh, seperti suara dari kuburan. Sejak saat itu, ia tidak pernah mau sendirian di rumah. Pak Lurah Surya akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan. Ia mendengar kabar tentang seorang dukun tua di kampung Ngelawang bernama Mbah Karso yang dikenal bisa mengatasi gangguan gaib berat. Maka pagi itu, bersama Ustaz Hamdan dan Rian, mereka menempuh perjalanan sejauh 2 jam melewati jalan berbatu menuju Ngelawang. Mbah Karso tinggal di rumah panggung kayu di tengah kebun kopi. Tubuhnya kurus, rambutnya putih panjang, matanya sayu tapi tajam. Begitu mendengar kata Siliwangi, wajahnya langsung berubah. "Kalian bilang pocong terbang?" tanyanya perlahan. Rian mengangguk. "Iya Mbah, kami sudah lihat sendiri. Kainnya panjang dan terbang di atas kampung." Mbah Karso menghela napas berat. Kalau itu benar, berarti roh itu bukan lagi sekadar gentayangan. Itu arwah yang dirasuk dendam. Dan kalau yang kalian sebut adalah Samin bin Rosiman, maka kalian harus tahu, dulu dia tidak mati dengan tenang. Semua menatapnya dengan tegang. Samin dulu tinggal di pinggir hutan Siliwangi, lanjut Mbah Karso. Dia orang baik, tapi punya anak yang mati saat musim paceklik karena tuduhan mencuri padi milik warga. Setelah itu, orang-orang kampung mengucilkan Samin. Mereka bilang dia pembawa sial dan waktu dia mati, tak ada yang mau menyentuh jenazahnya. Aku masih ingat, aku yang menyiapkan kafannya sendiri, tapi warga menolak memandikannya dengan benar. Kuburnya pun asal-asalan. Dia dikubur tanpa doa yang layak. Pak Lurah menunduk, wajahnya muram. "Jadi, arwahnya tidak diterima bumi?" "Tidak," jawab Mbah Karso. "Roh orang yang mati dengan dendam dan diperlakukan tidak semestinya bisa menolak tidur di kuburnya. Apalagi kalau tanahnya digali dengan niat tidak ikhlas." Ustaz Hamdan menimpali. "Tapi kenapa ia mengganggu warga sekarang? Sudah 3 minggu ia dikubur. Arwah tidak punya waktu seperti manusia," kata Mbah Karso dingin. "Mungkin ada yang membangunkannya." Rian menatap Mbah Karso dengan penasaran. "Membangunkannya? Siapa yang bisa?" Mbah Karso tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah jendela yang terbuka. Angin dingin masuk membawa bau tanah basah. "Kalian pernah ganggu makamnya?" Rian menelan ludah. "Tidak Mbah, tapi 3 hari lalu makamnya terbuka sendiri. Kain kafannya robek." Mbah Karso menutup mata dan berbisik pelan. "Kalau kuburnya terbuka dari dalam, berarti Samin menolak dikubur. Ia bangkit untuk menuntut mereka yang menelantarkannya. Ia lalu mengambil kendi tua dari rak kayu. Dari dalamnya, ia keluarkan tanah hitam kering. Ini tanah dari kubur Samin yang dulu sempat aku ambil waktu pemakaman. Kalau arwahnya sudah lepas, aku bisa bantu memanggilnya kembali ke tanah asal. Tapi kalian harus siap melihat apa yang seharusnya tidak dilihat manusia." Sore itu, mereka bertiga kembali ke kampung Siliwangi bersama Mbah Karso. Warga berkumpul di balai desa, menatap dengan cemas. Lastri menangis saat melihat tanah hitam yang dibawa Mbah Karso. "Itu, baunya sama seperti di rumahku semalam," bisiknya lirih.
Mbah Karso mulai menyiapkan ritual pemanggilan di dekat makam Samin bin Rasiman. Ia menancapkan dupa di 4 penjuru makam dan menabur tanah hitam dari kendi ke tengah pusara. Malam turun perlahan, kabut menebal di antara pohon-pohon. Semua orang berdoa dalam hati, sementara suara angin mulai berubah dari pelan menjadi desiran berat yang seperti berbisik. Tanda pertama akan datang, kata Mbah Karso tenang. Tiba-tiba, tanah di pusara bergetar, dupa berasap hitam, dan suara tangisan berat terdengar dari dalam tanah. Rian memegangi Budi yang hampir jatuh. Dari balik kabut, angin berputar membentuk pusaran, dan samar-samar muncul kain putih yang melayang pelan di udara. Semua warga mundur ketakutan. Mbah Karso membuka matanya lebar-lebar. "Dia datang," bisiknya pelan. Dan dari kegelapan terdengar suara berat yang sudah dikenal semua orang. "Warto, kalian akan kubawa." Kabut menelan seluruh kampung malam itu. Angin malam berembus membawa bau tanah basah dan dupa yang belum padam. Sisa ritual Mbah Karso sore tadi masih terasa di udara. Warga kampung Siliwangi duduk diam di balai desa. Wajah-wajah mereka tegang, mata tak lepas dari arah makam yang diselimuti kabut. Setelah pemanggilan roh gagal menenangkan arwah Samin, Mbah Karso memperingatkan semua orang. "Dia belum mau kembali, masih ada yang belum terbayar," katanya lirih. Namun, sebelum ia sempat menjelaskan lebih jauh, tanah di sekitar pusara kembali bergetar, dan suara tawa lirih terdengar, seperti berasal dari dalam bumi. Rian yang berdiri paling depan menggenggam senter erat-erat. "Mbah, itu suara dia?" Mbah Karso menatap kosong ke arah pusara yang retak. "Bukan hanya dia, nak. Ada sesuatu yang lebih tua yang menjaga dendamnya." Ucapan itu belum sempat dicerna ketika angin kencang tiba-tiba datang, meniup api dupa hingga padam. Kabut menggulung, menelan pandangan. Dari tengah pusara, sesuatu terangkat perlahan. Sehelai kain kafan panjang, melayang, lalu membentuk tubuh. Sosok pocong terbang itu muncul lagi, kini lebih tinggi dari sebelumnya. Matanya hitam berlubang, kainnya meneteskan cairan pekat seperti darah. Semua warga berteriak. Beberapa jatuh tersungkur, sebagian lari ke arah balai desa. Pak Lurah Surya berusaha tenang. "Cepat masuk semua, kunci pintunya." Rian menarik Budi yang terpaku di tempat. Tapi sebelum mereka berlari, pocong itu melayang cepat melintasi jalan kampung. Angin berputar seperti badai. Pohon-pohon pisang tumbang, atap rumah beterbangan. Lastri yang sedang berdoa di dalam rumah tiba-tiba mendengar suara berat di dekat jendelanya. "Lastri." Ia menoleh dan wajahnya langsung membeku. Dari balik jendela, pocong itu menatapnya dari jarak 1 meter. Matanya kosong, namun air hitam mengalir dari bawah kain kafannya. Lastri menjerit sekeras-kerasnya. Suara jerit itu membuat warga berhamburan keluar, meski Pak Lurah sudah melarang. Rian dan Budi berlari ke rumah Warto, tapi begitu sampai di halaman, mereka terpaku. Di depan rumah itu, angin berputar membentuk pusaran besar. Di tengahnya, pocong Samin melayang, kepalanya menunduk, kainnya berkibar seperti sayap kelelawar. Lalu, terdengar jeritan panjang dari arah balai desa. Mereka menoleh, dan terlihat sosok putih lain muncul dari arah makam. Bukan 1, tapi 3. 3 sosok pocong melayang bersama-sama, seperti bayangan yang baru terbangun dari kubur. "Ya Allah," desis Ustaz Hamdan yang kini berlutut di depan balai desa sambil membaca ayat kursi keras-keras. Tapi begitu ayat itu diucapkan, salah satu pocong mendekat dan menghantamkan tubuhnya ke dinding balai desa. Suaranya seperti kayu patah. Pak Jono yang berada di dalam berteriak. Ketika pintu dibuka, darah menetes dari dahinya.
kayu jendela terbelah dan serpihannya menancap di lehernya. Ia roboh di tempat, bersimbah darah. Hening sekejap. Semua warga yang masih hidup kini menatap kengerian di depan mata mereka. Mbah Karso berjalan perlahan mendekat ke tengah jalan, membawa kendi tanah dari makam Samin. "Samin, cukup sudah. Kembalilah ke tanahmu. Mereka yang menzalimimu sudah mati semua," katanya dengan suara serak. Tapi suara itu disambut tawa menggema dari udara. Pocong Samin berputar di atas kepala Mbah Karso, lalu berhenti tepat di atasnya. Tangan hitam kurus muncul dari balik kain kafan, menekan kepala Mbah Karso hingga berlutut. Rian menjerit, "Mbah!" Namun terlambat. Tubuh Mbah Karso terlempar ke tanah dan kendi tanah itu pecah berkeping. Dari pecahan kendi, keluar asap hitam pekat yang menggulung ke langit malam. Dari arah makam, lubang besar terbuka. Warga melihat tanah bergetar dan retak, seperti ada sesuatu yang hendak keluar. "Lari semua!" teriak Pak Lurah Surya. Tapi beberapa warga terhantam angin, tubuh mereka terpental ke sawah. Sementara di atas kampung, sosok pocong Samin kini benar-benar melayang tinggi, dan dari kainnya menetes darah ke tanah, menandai setiap langkah orang yang ia incar. Malam itu, kampung Siliwangi berubah jadi neraka. 3 warga tewas, beberapa hilang, dan udara berbau darah, serta dupa terbakar memenuhi seluruh penjuru kampung. Ketika fajar datang, kabut perlahan sirna, meninggalkan tanah yang porak-poranda, pohon tumbang, dan kain kafan robek tergantung di dahan bambu. Di tengah semua itu, Rian menatap ke arah sumur tua di belakang makam, tempat kabut terakhir kali menghilang. Ia melihat sesuatu di sana. Sekelebat kain putih tergantung di bibir sumur, bergerak pelan tertiup angin. Rian menggenggam tanah di tangannya dan berbisik, "Kalau ini belum berakhir, aku akan turun ke sana." Pagi di kampung Siliwangi tidak lagi menenangkan. Udara lembab, bau darah, dan dupa masih terasa di setiap jalan. Di antara reruntuhan balai desa, warga yang selamat duduk diam tanpa suara. Tidak ada anak-anak bermain, tidak ada ayam berkokok. Yang terdengar hanya desir angin yang lewat di antara bambu-bambu, dan kadang suara kriik, kriik, samar dari arah sumur tua. Rian berdiri di tepi makam, tatapannya kosong ke arah sumur yang kini ditutupi kabut. Di tangannya, ia menggenggam kain kafan yang ditemukannya semalam, kain milik pocong Samin. Kalau memang dia belum tenang, katanya pelan kepada Budi yang berdiri di belakangnya, "Aku yang akan menyelesaikan ini." Budi pucat. "Rian, kita udah lihat sendiri. Itu bukan manusia. Kita hampir mati semua. Tapi dia juga pernah manusia," jawab Rian dingin. "Dan kalau semua ini dimulai karena kesalahan orang-orang kampung, aku harus memperbaikinya." Sebelum mereka melangkah, Ustaz Hamdan datang membawa kitab dan air doa. Mbah Karso meninggalkan pesan terakhir sebelum beliau mati. Katanya dengan suara berat, "Arwah Samin tak akan pergi sebelum dia punya kubur yang sebenarnya. Kuburnya dulu salah tempat. Jasadnya tak diterima tanah." "Bagaimana bisa salah tempat?" tanya Rian. Bu Saminah yang ikut datang dengan wajah lelah menjawab pelan, "Dulu setelah Samin mati, warga takut mayatnya bawa sial. Jadi dia dikubur di pinggir makam, dekat sumur tua. Padahal tanah itu bekas lubang kering, tempat dulu orang buang sesajen. Tanah najis, nak. Itu sebabnya arwahnya menolak diam." Rian menatap sumur tua itu lagi. Kabut di atasnya seperti hidup, berputar pelan. "Kalau begitu, kita gali lagi. Kita kubur dia di tanah yang layak." Pak Lurah Surya, Ustaz Hamdan, dan beberapa warga ikut membantu. Dengan cangkul dan doa yang lirih, mereka mulai menggali lubang baru di tengah area makam, tak jauh dari pohon Kamboja tua. Sementara itu,
Rian dan Budi mendekati sumur tua. Di dalamnya, air hitam beriak meski angin tak berhembus. Bau busuk menusuk hidung. Rian menyalakan senter, menyorot ke dasar sumur. Di sana, di antara lumut dan air kental, terlihat sesuatu. Selembar kain putih besar yang bergerak pelan. "Dia di sana," bisik Rian. Seketika tanah di sekitar sumur bergetar. Dari dalam terdengar jeritan panjang. Suara tangis dan tawa bercampur jadi satu. Rian menggenggam kain kafan di tangannya dan menjatuhkannya ke dalam sumur. "Kau mau kuburmu? Ini saatnya." Kabut mendadak menebal, menelan mereka semua. Angin berputar kencang hingga daun-daun Kamboja berjatuhan seperti hujan. Dari dalam sumur, sesuatu melesat keluar. Sosok pocong terbang itu melayang tinggi, lalu menukik ke arah Rian. Semua warga menjerit. Tapi kali ini Rian tak lari. Ia berdiri tegak sambil memegang botol air doa yang diberikan Ustaz Hamdan. Begitu sosok itu mendekat, ia memercikan air itu tepat ke wajah pocong. Suara ledakan kecil terdengar, seperti besi terbakar. Tubuh pocong itu berhenti di udara. Kainnya terbakar perlahan, dan dari balik kafan itu terdengar suara serak. "Terima kasih." Cahaya putih menyilaukan muncul sesaat, lalu semuanya hening. Kabut sirna, pocong itu lenyap. Yang tersisa hanya kain kafan yang melayang turun, jatuh di tangan Rian. Di dalam kain itu kini ada tulang belulang kering milik Samin bin Rosiman. Mereka menguburnya kembali di tengah makam, disertai doa panjang. Ketika tanah terakhir ditutup, angin berhenti total. Burung-burung mulai bersuara lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, matahari muncul di atas kampung Siliwangi. Namun sebelum semua pulang, Budi memanggil Rian pelan. "Lihat itu!" Di tepi sumur tua, batu nisan kecil muncul dari dalam tanah, tanpa ada yang menaruhnya. Tulisan di sana samar tapi jelas. Samin bin Rosiman telah kembali ke tanahnya. Rian menatap nisan itu lama. Ia merasa sesuatu menatap balik dari balik kabut yang tersisa. Dan malamnya, ketika semua warga sudah tidur, angin lembut berembus melewati kampung. Dari kejauhan terdengar suara kriik. Kriik sekali saja, lalu hening selamanya. Kampung Siliwangi akhirnya tenang. Tapi orang-orang berkata, jika kau datang ke sana pada malam Jumat Kliwon dan berdiri di dekat sumur tua di belakang makam, kadang kau masih bisa melihat selembar kain putih melayang pelan, seolah seseorang sedang memastikan kuburnya tak diganggu lagi. Kampung Siliwangi kini tenang, tapi sumur tua di belakang makam itu kadang masih mengeluarkan kabut meski tak ada hujan. Mereka bilang, kalau engkau datang di malam Jumat Kliwon, berdiri di depan nisan Samin bin Rosiman, jangan menatap ke langit, karena di atas sana kadang masih terlihat pocong yang terbang.